Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan beserta para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, sekretariat, panitera, ahli, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tahapan-tahapan yang akan kita ambil, yang mudah-mudahan berdasarkan ketentuan dan aturan kita tidak menyalahi. Maka oleh sebab itu perkenankan saya menyampaikan beberapa hal setelah mempelajari dan mengkaji secara dalam beberapa pendapat baik dari pengadu Saudara Sudirman Said sebagai Menteri SDM, serta dari teradu Saudara Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI, juga dari saksi Presiden Direktur Freeport Saudara Ma'ruf Samsudin, dan dari Saudara Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam pada saat ini, dan juga dari pernyataan Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, baik melalui media elektronik maupun surat kabar, serta masukan dari para pakar dan ahli serta profesor, serta masyarakat, dan dari alat bukti atau elektronik, yaitu berupa rekaman suara yang sampai saat ini masih dibutuhkan keasliannya, yang diputar pada saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang mulia ini, serta masukan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kami, Bapak Haji Yan Farid, bahwa ini masukannya sudah banyak, bahwa dengan alasan-alasan tersebut dan masukan tersebut serta pendapat tersebut, saya Haji Ahmad Dimyati Natakusuma dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dengan ini menyatakan saudara teradu Bapak Setia Novanto dengan menimbang, mengingat, dengan ini menyampaikan teradu saudara Setia Novanto diindikasikan melakukan pelanggaran kode etik yang bersifat berat, dan sebaiknya putusan atau sanksinya diberhentikan dari keanggotaan DPR RI masa bakti 2014 dan 2019 berdasarkan tata tertib Peraturan DPR RI nomor 2 tahun 2015 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI, dan berdasarkan Undang-Undang nomor 17 2014 tentang MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga semua pihak tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta konstitusi yang berlaku. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Dimyati atas pandangan yang sudah dibacakan, disampaikan dengan clear dan jelas. Selanjutnya dipersilahkan Yang Mulia Bapak Haji Maman Imanul Haq. Dipersilahkan. Izin pimpinan? Ya. Izin sebentar. Silakan. Sebelum dimulai, kita kan kemarin wakil dari PKB kan dan dari Nasdem masih Pak Acep dan Pak Akbar Faisal. Apabila ada pergantian kan semestinya pimpinan dari awal itu mengumumkan.
Nah ini kan belum diumumkan oleh pimpinan ada pergantian. Jadi itu dulu supaya perjalanan kita lebih nyaman. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Yang Mulia Pak Adis. Jadi ada surat menyurat hari ini, pertama dari fraksi PKB, kedua dari fraksi Partai Nasdem, yaitu tentang penggantian ya anggota MKD yang mewakili fraksi tersebut. Dari fraksi PKB yaitu dari Saudara Haji Acep Adang Ruhiyat A50 digantikan oleh Haji Maman Imanul Haq A48 ya. Berdiri Pak Iman. Maksudnya. Adapun dari fraksi Partai Nasdem yang mulia semulanya adalah Pak Akbar Faisal, nomor anggota A33 digantikan oleh Bapak Victor Bung Tilu Lais Kodat. Silakan berdiri Pak. Ya, ini surat menyurat belum 100% karena kita masih menunggu surat dari pimpinan DPR. Namun demikian, pimpinan mempersilahkan untuk membacakan pandangannya sampai nanti selesai surat dari pimpinan DPR baru akan masukkan sebagai keputusan begitu. Oleh karenanya diharapkan dari fraksi terkait juga memproses atau mendorong agar surat ini sore ini bisa turun begitu. Baik, dipersilakan Pak Iman. Pimpinan sebentar. Ya, silakan. Ya, jadi membacakan saja. Nanti seandainya... Keputusannya nunggu. Oh gitu. Ya, baik. begitu. Terima kasih pimpinan. Ya. Terima kasih. Pimpinan. Ya, baik, silakan. Sebentar. Dalam pengalaman. Ini belum giliran ya? Sebentar, saya Iya. interupsi. Interupsi, persidangan silakan. ini. Dalam perjalanan kita dalam hidup dalam parlemen ini, MKD merupakan alat kelengkapan dewan. Dan pergantian alat kelengkapan dewan itu dilakukan oleh sifatnya pemberatuhan kepada pimpinan DPR oleh pimpinan fraksi. Tidak perlu menuju persetujuan. Karena yang berhak menarik atau menempatkan itu adalah fraksi. Jadi tidak perlu. Saya mempunyai kewenangan di sini menyampaikan pendapat dan itu harus dinilai sebagai hak dari fraksi Nasdem. Terima kasih. Baik, ya makanya kita persilakan. Namun supaya proses administrasi ini tuntas, mohon dari fraksi Nasdem juga mendesak kepada sekretariat pimpinan agar masalah ini bisa diselesaikan. Silakan Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala nabiyina Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'd. Pimpinan MKD dan seluruh anggota, pandangan umum terhadap pengaduan Sudirman Said terhadap laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan masuknya surat laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Sudirman Said nomor 9011 /04 MEM dan 2015 perihal laporan tindakan terpuji Saudara Setia Novanto tertanggal 16 November 2015, MKD telah melaksanakan proses persidangan dalam rangka mencari kebenaran terkait laporan tersebut. Oleh sebab itu, yang pertama, saya melihat proses keterbukaan ini harus menjadi momentum bagi perbaikan kinerja DPR dan pertanggungjawaban terhadap wakil rakyat kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, dukungan publik terhadap proses ini melalui media sosial dan begitu banyak aksi dan sarana lain menjadi nilai positif bagi terwujudnya proses kebijakan yang inklusif, demokratis, dan partisipatif. Sehingga nanti berbagai kebijakan harus bermuatan spirit moralitas yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat, tidak menuruti ego kekuasaan, kesewenangan, dan asas aji mumpung yang melahirkan penyimpangan jabatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa Setia Novanto telah bersalah dan melakukan hal tidak benar menurut etik dengan melakukan dan melayani permintaan pertemuan dengan Ma'ruf Samsudin, Direktur PT Freeport Indonesia, dan bersama Reja Halid, seorang pengusaha,
perbuatan tersebut di luar tugas dan fungsinya sebagai Ketua DPR. Hal ini bertentangan dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR yang berbunyi, anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerja untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme atas perbuatannya. Maka, saya Maman Imanul Haq, nomor anggota A48, meminta sidang ini untuk memberikan sanksi kepada Saudara Setia Novanto sesuai dengan kadar kesalahannya. Terima kasih. Jakarta, 16 Desember 2015, Maman Imanul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan diserahkan teksnya. Kategorinya apa? Sedang. Baik, silakan diserahkan, Pak. Iya, dan tolong ditulis di situ sedang. Berikutnya dipersilakan Yang Mulia, yang terhormat Pak Victor Bung Tilu Lais Kodar. Silakan, Pak. Sidang Majelis Etik yang saya hormati, perkenankan saya untuk membaca pendapat etik atas dugaan pelanggaran kode etik Saudara Setia Novanto. Bahwa fakta persidangan, pengadu Saudara Sudirman Said telah menyampaikan pengaduannya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan mulai surat nomor 9011-04-MEM-2015 tanggal 16 November 2015 perihal laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setia Novanto dan telah mendengarkan keterangan langsung pengadu di hadapan sidang Majelis Kehormatan Dewan yang secara umum berisi: 1. Teradu Saudara Setia Novanto bersama dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama M. Risa Halid telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. 2. Teradu menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT FI dan meminta agar PT FI memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. 3. Teradu tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan meminta PT FI menjadi investor sekaligus off-taker tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut. Bahwa MKD telah bersidang dan mendengarkan rekaman percakapan pertemuan tanggal 8 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta yang diduga dilakukan saudara teradu bersama dengan Saudara Risa Halid dan Saudara Maruf Samsudin